Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, sebagai pelayan Tuhan Yesus yang juga harus atau mesti menjadi juru bicaranya, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa sebagaimana orang tua di dunia ini, orang tua yang baik, menginginkan menghendaki anaknya sukses. Anaknya sukses, berhasil, dapat mencapai prestasi setinggi-tingginya. Tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya gagal. Orang tua menghendaki anaknya berhasil, sukses, mencapai prestasi setinggi-tingginya. Demikian pula dengan Tuhan. Apalagi Tuhan. Tuhan mengingini, Tuhan menghendaki kita mencapai prestasi setinggi-tingginya yang dapat kita capai. Sukses, keberhasilan setinggi-tingginya. Tentu keberhasilan dan sukses yang berkualitas sempurna sesuai dengan standar Allah Bapa, sesuai dengan standar Tuhan. Tentu saja dalam hal ini kalau kita mau sadar, saudaraku, kalau kita mau mengerti, saudara, kita harus belajar apa yang Allah kehendaki. Versi sukses, versi keberhasilan menurut Tuhan itu. Ingat, kita hanya punya satu kali kesempatan hidup. Dan kesempatan hidup di bumi maksud saya hanya tidak lebih 100 tahun. Logikanya, Tuhan tidak menginginkan kita meraih sebanyak-banyaknya apa yang dapat diraih di bumi ini, tetapi tidak meraih apa yang bernilai kekal. Kita ini makhluk kekal, saudara, harus diingat. Kita adalah makhluk kekal. Kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang, dari perspektif kekekalan. Tidak banyak orang yang sudah bisa menyeberang melintasi batas. Saya kira di antara saudara tidak banyak. Bahkan belum tentu seorang aktivis atau hamba Tuhan sudah melintas batas. Maksudnya melintas batas ini adalah tidak lagi memiliki sudut pandang kefanaan. Memandang segala sesuatu selalu dengan sudut pandang kekekalan. Dan ini bisa dialami oleh seseorang kalau orang itu belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar dan bergaul dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Dan ini perlu waktu lewat sebuah proses. Saya bisa mengerti kalau orang-orang muda sulit, tetapi kalau bisa itu luar biasa. Tetapi kita yang sudah melewati usia remaja, usia pemuda, mestinya kita sudah bisa
memiliki sudut pandang atau perspektif kekekalan ini. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, Tuhan Yesus mengarahkan kita untuk memiliki sudut pandang atau cara pandang kekekalan. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Lalu diakhiri di ayat 21 dalam konteks ini, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Di Kolose pasal 3, Rasul Paulus menulis, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tadi saya katakan melintas batas, artinya sudut pandangnya sudah berubah, sudah mengalami revolusi, saudara. Dan ini tidak banyak dicapai oleh orang. Mengapa saya berkata demikian? Selain saya mengamati hidup orang, saya mengamati diri saya sendiri. Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, berbicara mengenai surga, tetapi hati saya sulit saya pindahkan, saudaraku. Karena masih banyak kegemaran-kegemaran, banyak kesukaan-kesukaan dari fasilitas dan hiburan dunia ini. Saya tahu mengatakan ini terkesan berlebihan, munafik, tidak realistis. Tetapi kalau bukan saya yang lebih dulu menyeberang, saya tidak bisa mengajak saudara menyeberang. Terus terang ya Bapak Ibu, saya memaksakan diri. Kalau masih mengikuti keinginan daging, keinginan jiwa, dengan seleranya yang terbentuk sejak kanak-kanak, saya tidak akan menembus batas. Berusaha, akhirnya saya mengerti apa artinya menembus batas. Ketika saya menulis lagu ini misalnya, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Ini lagu sudah saya tulis 4-5 tahun yang lalu, saudaraku. Kalimat lagu ini tiada yang ku nanti lagi, tapi kenyataannya masih ada yang aku nantikan. Apakah nama baik, apakah penghargaan orang, penghormatan orang, atau 1-2 hobi yang masih mengikat hati saya. Tetapi saya mencoba untuk mengarahkan hati saya kepada Tuhan. Lalu saya membuat komitmen-komitmen atau janji-janji atau sumpah atau perjanjian dengan Tuhan. Dan saya menemukan satu hal dalam hidup ini. Orang yang serius mengadakan perjanjian dengan Tuhan, Tuhan akan menolong untuk bisa memenuhinya. Walaupun kita tidak akan sanggup memenuhinya, tapi kita berniat, kita bertekad. Terkesan ada unsur munafik. Tetapi kita serius mau mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mengguncang hidup kita. Dengan banyak persoalan. Dengan banyak pergumulan, kepedihan hidup.
semakin kita bisa memenuhi apa yang kita komitmenkan, kita janjikan kepada Tuhan. Nah, proses inilah yang membuat saya bisa melintasi batas. Walaupun tentu sekarang saya belum sempurna. Tetapi kerinduan saya akan Tuhan hari ini berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Keberanian saya dijemput pulang Tuhan ke rumah Bapa jauh berbeda dengan 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu. Saudara, karena saya pemimpin, saya pelayan, saya harus jadi teladan, maka saya harus berani, nekat, dan Tuhan menilai baik, menghargai kenekatan kita. Saya mengajak saudara nekat walaupun belum sanggup memenuhinya. Memang harus didorong oleh hati yang mencintai Tuhan dan memiliki pikiran realistis rohani. Ya, realistis rohani, bukan realistis duniawi. Sebab kalau kita bicara soal langit baru, bumi baru, surga, kekekalan, itu dianggap mimpi, tidak realistis. Tapi kalau kita belajar kebenaran, kita berhitung, hidup hanya 100 tahun paling lama. Manusia makhluk kekal, bukan seperti binatang yang hari ini hidup, besok mati, dikubur, selesai. Realistis, logis kalau kita memilih kehidupan di balik kubur yang kekal itu dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kekekalan. Dan saya kemukakan berulang-ulang lewat mimbar bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah hari ini, sebab Allah tidak merancang umur manusia 70 tahun atau 100 tahun. Allah merancang hidup manusia itu kekal seperti Dia kekal. Seandainya manusia tidak berbuat dosa, tidak ada kuburan di bumi ini. Tidak ada kematian, saudaraku. Bumi inilah yang menjadi sorga bagi manusia. Tetapi karena manusia berbuat dosa, bumi terhukum, bumi terlaknat, dan Alkitab mencatat akan menjadi lautan api. Tepatnya danau api, Limnetopuros. Maka Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan Yesus berjanji kalau Dia sudah menyediakan tempat bagi kita, Dia akan datang kembali. Supaya di mana Dia ada, kita ada. Saya tahu saudara mendengar apa yang saya ucapkan dan mencoba mengerti. Tapi jiwa saudara belum tentu bisa menghayati apa artinya melintas batas dan memandang hidup dari perspektif kekekalan. Salah satu ciri dari orang yang sudah bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif kekekalan adalah dia menemukan tragisnya hidup. Melihat orang susah, orang menderita, saudara lihat tragisnya hidup. Tapi ketika melihat orang seperti beruntung, rumah mewah, pesta, punya kendaraan, mobil mewah dan lain-lain, Anda melihat juga tragisnya hidup. Karena semua akan berakhir. Saudaraku sekalian, saudara harus belajar terus sampai bisa memiliki cara pandang ini dari perspektif kekekalan. Jika kita bisa menghayati hidup dari sudut pandang ini, maka barulah kita mengerti versi keberhasilan, versi sukses menurut Tuhan. Dulu ada lagu yang juga sering kita nyanyikan seperti
hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ya, ingat ya lagu itu ya. Saya tidak sedang menilai lagu orang ya saudara, tetapi kan orang menafsirkan itu hari depan di bumi ini pada umumnya. Hari depan yang dimaksud biasanya ditafsirkan di bumi ini. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, Alkitab tidak pernah mengarahkan kita hari depan di bumi, saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 1, saudara, ayat 3, 4, dan 5, hari depan yang penuh harapan itu bukan di bumi ini. Tuhan Yesus pun berkata, kamu bukan berasal dari bumi ini. Hidup kekristenan itu selalu diarahkan kepada kekekalan atau kehidupan yang akan datang. Tetapi banyak orang belum bisa dientaskan. Mulutnya mengatakan bagai raja wali yang terbang tinggi. Tetapi faktanya masih seperti ayam yang kais-kais cari cacing. Bukan bagai burung raja wali. Saudara, kita punya hidup 70 tahun sampai 100 tahun paling lama. Yuk kita pertimbangkan dengan serius hal ini, bukan karena saya berbicara, tapi karena Alkitab menunjukkan, saudaraku. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Allah Bapa kita maha baik, katakan amin. Allah Bapa kita maha baik, katakan amin. Dia lebih dari orang tua di dunia ini. Kalau orang tua di dunia ini ingin supaya anak-anaknya sukses, berhasil, bisa mencapai prestasi setinggi-tingginya, Allah Bapa ingin kita juga bisa sukses, berhasil, mencapai prestasi setinggi-tingginya. Bukan menurut konsep manusia, tapi konsep Bapa. Saya berharap cara berpikir saudara sejak hari ini mendengar firman ini diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dari ayah kita di bumi ini, kita beroleh ganjaran, artinya kita mendapat didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup, supaya kita boleh sukses, sama maksudnya, supaya kita boleh berhasil. Sebab kalau tidak hidup, mati. Kalau di dunia ini orang tidak jadi dokter, bisa jadi mantri kalau dulu, atau suster. Tidak jadi suster ya enggak apa-apa, jadi sales. Sales promotion girl, jual obat. Ada opsi-opsi lain. Tetapi saudaraku, kalau bicara mengenai kekekalan, tidak hidup berarti mati. Tidak di sorga berarti neraka. Itu masalahnya. Sebab orang tua mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Orang tua mengarahkan kita untuk sukses, untuk berhasil dalam versinya, apa yang mereka anggap baik. Tetapi Bapa menghajar kita untuk kebaikan kita, untuk keberhasilan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara,
Kalau saudara bisa dikeluarkan dari belitan, dari cengkraman, dari belenggu cara berpikir duniawi saudara yang masih memandang hidup dari perspektif kefanaan, betapa indahnya. Ya, kalau Anda bisa dilepaskan. Ya, perspektif kefanaan hanya diisi dengan keinginan untuk memiliki pemenuhan kebutuhan jasmani, ya, kebutuhan materi atau material thing. Tetapi kalau kita bisa dikeluarkan dari belenggu ini, dan saya percaya kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini dengan rendah hati, dan saudara mau berubah, Tuhan mau mengubah saudara. Bisa. Saya mengerti sekali karena saya mengalami proses ini, saudara. Bisa menembus batas, walaupun saya belum sempurna. Tetapi saya tidak menipu saudara. Saya katakan amin. Saya bertanggung jawab untuk membimbing saudara yang saya gembalakan ke rumput yang hijaunya Tuhan, rumput hijaunya Tuhan. Jadi bicara soal sukses dan keberhasilan, saya mengarahkan saudara kepada sukses keberhasilan menurut versi Tuhan. Jadi bicara mengenai bukan kepala dan ekor, itu bicara hal-hal fana dunia. Bukan itu tidak penting, tetapi saya percaya orang percaya yang benar pasti dipelihara Tuhan. Entah jadi kepala, entah badan, entah ekor, yang penting saudara efektif untuk kerajaan surga. Entah saudara naik mobil mewah, setengah mewah, motor roda 2 atau kendaraan umum, yang penting Anda terus terbangun, terus disempurnakan menjadi orang yang layak masuk ke dalam rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Saya tidak mengajak saudara berpikir fatalistik, seakan-akan kita tidak butuh dunia ini. Jangan mendengar khotbah saya hanya satu kali dan hanya sepotong-sepotong. Saya menganjurkan saudara untuk kerja keras, hidup bertanggung jawab sesuai dengan pilar ketiga gereja suara kebenaran Injil. Dan tentu kalau orang kerja keras, bertanggung jawab, Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti berkati. Jadi kepala sudah pasti. Bayangkan kalau saudara tidak kerja keras, tidak penuh tanggung jawab, hanya karena ajaib, mujizat, secara mistis jadi kepala. Waduh, sudah tidak berkapasitas jadi kepala, tidak berkapasitas jadi direktur. Anda jadi direktur, perusahaan itu hancur berantakan. Jadi sebenarnya ada hukum alam yang itu sudah merupakan rule, tatanan yang Tuhan buat, bahwa kalau orang bekerja keras pasti memperoleh apa yang patut diterimanya. Bukan secara mistik karena memberikan perpuluhan, rajin ke gereja, jadi direktur, jadi kepala, bukan ekor. Hal-hal mistik seperti ini, maaf, ada unsur penipuan. Kita tidak ikuti cara-cara berpikir seperti itu. Saya menganjurkan, saya mengajak saudara untuk berpikir secara anak Allah dengan kecerdasan rohani yang proporsional. Kembali soal sukses. Beberapa kali ini saya kemukakan kepada saudara, apa yang bisa paling saudara sesalkan ketika saudara mau menutup mata? Apa yang bisa paling saudara sesali, saudara sesalkan sebelum saudara menutup mata? Pasti ketika saudara gagal mencapai hal-hal yang bernilai kekal. Amin. Ketika orang mau menutup mata, ketika dia harus melepaskan segala sesuatu, maka dia sadar bahwa yang dibutuhkan adalah hal-hal kekekalan. Dan yang paling dia sesalkan pasti ketika dia tidak menggunakan waktunya untuk mengumpulkan harta di surga.
Ada satu kalimat yang Tuhan ajarkan kepada saya ketika saya berdoa soal sukses ini, soal berhasil ini, saudaraku. Seakan-akan ada suara begini, kalau kamu mau berhasil, lihatlah tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, bagaimana mereka membayar harga keberhasilannya. Lalu yang diarahkan pertama adalah sosok Abraham. Sosok Abraham. Abraham ini manusia yang sukses. Sehingga dia disebut bapak orang percaya. Ini gak main-main, saudara. Kalau sampai disebut bapak orang percaya, itu pasti luar biasa. Artinya percaya kita harus mengacu pada model percayanya Abraham. Padahal kita dibenarkan oleh percaya. Kita dibenarkan oleh iman. Iman macam apa? Coba lihat Abraham. Dia manusia sukses, saudara. Dan memang ada nama-nama yang muncul juga di pikiran saya, misalnya Daud. Kalau dari Daud saya menemukan satu hal. Hatinya yang begitu mengasihi Yahweh, Elohim Yahweh. Tapi mari kita melihat Abraham, karena Abraham bapak orang percaya dan percayanya menjadi model dari percaya yang harus kita miliki. Abraham disebut bapak orang percaya karena tindakannya. Tindakannya. Apa yang dilakukan Abraham, saudara? Saya menggunakan kalimat saya dan ini benar demi nama Tuhan. Dia rela kehilangan apapun demi yang dipercayainya. Dia rela kehilangan apapun demi yang dipercayainya. Baru percayanya benar. Bukankah Abraham disebut sebagai sahabat Allah, sebagai orang percaya ketika mempersembahkan anaknya Ishak? Yuk kita renungkan betapa hebat pria satu ini. Pasti tidak ada sesuatu yang lebih disayangi Abraham selain Ishak. Dan ketika Allah minta agar Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, tidak ada adu argumentasi di situ. Tidak ada itu tawar-menawar bargaining dengan Tuhan. Ya saja, saudaraku. Lalu satu hal yang kemudian kita peroleh adalah, saudara, kalau percaya Tuhan Yesus dengan percaya yang benar, saudara harus rela kehilangan apapun. Harus rela kehilangan apapun. Nanti yang paling berat itu kehilangan diri kita sendiri. Harga diri, perasaan, nafsu, ego, itu paling berat. Tetapi tanpa melakukan hal ini, kita tidak percaya dengan benar kepada Tuhan Yesus. Sebab orang yang percaya dengan benar haruslah membunuh dirinya dan menghidupkan Yesus di dalam hidupnya. Dan tidak ada sukses lebih dari ini. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau Yesus yang kumiliki. Yesus yang menjadi hidupku. Seperti Kolose pasal yang ketiga ayat 1-4. Pikirkan perkara yang di atas, cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu baru sukses. Jadi kalau kita mengatakan kumpulkan harta di surga, kumpulkan karakter Kristus di dalam dirimu. Hidupkan karakter Kristus di dalam dirimu. Dan
Karakter Kristus tidak bisa hidup di dalam diri kita kalau kita masih memiliki karakter kita sendiri. Maka Tuhan menanggulangi manusia lama kita dengan pukulan-pukulan, dengan hajaran-hajaran. Ini simultan dengan cara kita memandang segala sesuatu dari sudut kekekalan tadi. Dan oleh pimpinan Roh Kudus mestinya kita bisa mengukur seberapa kita telah sukses. Mestinya kita bisa, karena Roh Kudus pasti beritahu, yang ini kamu belum benar, yang itu belum bukan karakter Kristus, yang ini watakmu, karaktermu yang belum kamu salibkan. Pasti Tuhan akan bicara kepada kita. Kecuali saudara memang tidak memiliki keberhasilan yang bernilai tinggi karena saudara fokus kepada keberhasilan hidup fana ini. Karena saudara memandang hidup bukan dari perspektif kekekalan, saudara. Saya ulangi dari Kolose pasal 3, firman Tuhan mengatakan cari perkara yang di atas bukan di bumi. Ya. Pikirkan perkara yang di atas, sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau Kristus menyatakan diri kelak, kamu menyatakan diri bersama-sama dengan Dia, kamu diwisuda, itu sukses. Ini tepuk tangan, ngerti nggak ya? Saudara mengerti nggak bahwa saudara masih sering mengenakan manusia lama? Dan kita seringkali tidak peduli hal itu. Setan menipu dengan mengatakan tidak apa-apa, nanti kamu bertobat, sekarang lakukan dulu, tidak apa-apa. Kan masih ada waktu. Semakin saudara menunda, semakin terikat. Ataupun kalau nanti Anda berhenti dari dosa itu, Anda tidak sampai jadi. Tidak sampai jadi. Prestasi Anda tidak akan sampai tinggi. Tadi sudah saya katakan, menjadi anggota keluarga Allah, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, ada grade-grade-nya. Saudara paham apa yang saya katakan? Saudara paham? Berhentilah berbuat dosa. Jangan anggap remeh Tuhan. Jangan menunda pertobatan. Allah Bapa ingin kita sukses, kita berhasil, versi Tuhan, versi Allah. Jangan kita berpikir dengan pikiran manusia. Kita harus berpikir pikiran ilahi. Saudara jarang mendengar khotbah seperti ini. Kalaupun ada, ya ada, tapi jarang. Tapi kalau kita di sini selalu mengarahkan diri kepada kekekalan. Ini bukan konyol, saudaraku. Ini sangat logis, realistis, dan smart, cerdas. Kalau kita dianggap bodoh, tidak masalah. Kita tunggu waktu. Siapa yang bodoh? Siapa yang mimpi? Kalau mereka memandang kita, mimpi itu, tunggu. Kalau suatu hari dunia berakhir, orang baru tahu siapa yang beruntung. Amin. Jangan menunda. Saudara mengangguk-angguk, setuju dengan apa yang saya katakan, tapi daging saudara itu masih mencengkeram saudara. Anda pulang dari sini, Anda kembali ke tekukan lama. Kecuali saudara punya komitmen, benar aku mau berubah. Apa yang paling saudara sayangi? Harga diri, martabat, uang, atau apapun. Saudara harus berani lepaskan, seperti Abraham menyembelih Ishak anaknya.
Saudara jangan pikir saya manusia lain. Saya sama dengan saudara. Dengan segala pride-nya, dengan keinginan dan nafsu-nafsu di daging ini. Sama. Tapi saya memilih untuk membunuhnya. Karena saya tahu bahwa ada kehidupan di balik kubur. Aku memilih kekekalan. Kalau kita bisa memiliki hati seperti Abraham, menghormati Bapa, lebih dari menghormati siapapun, bahkan lebih dari menghormati diri sendiri, lebih dari mencintai diri sendiri. Wah, itu hebat, saudaraku. Gereja tidak menuntut uangmu, saudara. Walaupun tentu saudara harus memiliki beban dan tanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan yang besar di gereja ini. Tapi tidak menuntut Anda harus memberi uang atau Anda harus menjadi aktivis, apalagi jadi pendeta. Sama sekali tidak. Tapi setiap saudara mesti memperkarakan apa bagian hidupmu yang belum engkau serahkan. Kalau saudara keberatan tidak apa-apa. Tapi saudara akan menyesal nanti ketika saudara mau menutup mata dan semua yang saudara miliki, saudara usahakan, harus saudara lepaskan. Ternyata hanya harta abadi yang saudara akan miliki, yaitu keserupaan dengan Yesus. Karakter yang diubah untuk serupa dengan Yesus. Dan Bapak mendidik kita agar kita menjadi manusia unggul itu. Dan itu harta kekal kita. Coba apa sih yang dipaksakan untuk saudara miliki kecuali ini? Amin. Iya. Saya memberikan contoh bagaimana saya juga bergumul. Saya sama seperti saudara memiliki ambisi nafsu di daging ini. Sama. Kalau hanya mau mengikuti, saya juga bisa jatuh dalam dosa dan menikmati dosa. Tapi aku memilih Tuhan. Dan itu nekat. Karena nekat, Tuhan mau bentuk, mau proses. Tuhan tanggulangi kekurangan kelemahan kita ini. Manusia jahat kita, monster-monster dalam diri kita. Tuhan tanggulangi dengan berbagai cara. Nasihatlah, persoalanlah, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak menyesal. Karena Allah menyediakan paket kurikulum pembentukannya atas kita masing-masing. Dan kita meresponinya. Kita tidak hanyut dengan banyak hal dalam hidup ini. Makanya saya sering katakan urusanmu yang pertama keluarga. Pertahankan jaga rumah tanggamu. 2, cari uang nafkah. 3, urusan rohani. Ke gereja berdoa itu. Yang lain aduh sudah tinggalkan. Hobi-hobi yang gak perlu, gak usah dilakukan. Wah, waktu ini reuni waktu kita mahasiswa, para alumni tahun sekian, kalau hanya reuni lalu untuk show keberhasilan, yang kaya show keberhasilan, tapi kalau miskin unjuk tangisan. Saya bisa dapat kerjaan, pinjaman dan lain-lain. Nggak perlu. Amin. Coba kalau di Rehobot dilahirkan orang-orang nekat seperti Abraham, wow. Saudara bisa kalau mau, amin. Tuhan nanti akan tuntun step by step. Nah, berbahagia yang masih muda-muda bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi. Nah, saudara kalau sudah usia 50-60 tahun baru bertobat, yang tubuhnya setengah stroke, sudah susah loh. Saya minta maaf yang stroke ya. Ya, saudara pasti punya pergumulan untuk melepaskan apa yang paling saudara cintai, saudara sayang, yang itu Tuhan tidak berkenan. Pasti saudara alami. Percayalah yang saya katakan itu benar. Karena saya manusia seperti saudara, saya bergumul dengan Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan, saya berjalan dengan Tuhan.
Saya bisa mengajar ini karena saya sudah jatuh bangun di situ. Saya bukan mengerti ini karena saya studi di perguruan tinggi keagamaan Kristen dengan gelar doktor. Bukan. Tapi dalam perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Dan saya bisa berbagi kepada saudara. Dan saya mau jalan secepat-cepatnya di sisa umur hidup saya ini. Karena saya tahu makin tua akan makin susah dibentuk, makin tua makin susah diubah. Jadi saudara masih ada kesempatan, berubahlah. Tetaplah bersama dengan kami. Amin.